tanda-tanda manusia akhir zaman, artinya dia tidak bisa membedakan lagi mana yang sifatnya rohani, mana yang sifatnya duniawi. Ketika kita bertanya, Anda bersekutu di mana? Anda ikut kebaktian di mana atau bergereja di mana? Dan mereka tidak bisa membandingkan itu. Pokoknya saya senang di sana deh, happy di sana. Walaupun sebenarnya tidak kita bisa bedakan lagi mana acara di pesta perkawinan, mana acara untuk Tuhan. Kita tidak bisa membedakan lagi mana acara yang pergi ke nightclub, ke tempat di mana kita menyembah Tuhan. Tetapi ini sebenarnya ada banyak orang Kristen yang tidak pakai akal sehat. Pokoknya saya menyembah Tuhan. Pokoknya saya memuji Tuhan. Pokoknya saya percaya kepada Yesus Kristus. Di mana banyak digembar-gemborkan mujizat, disitulah banyak orang Kristen pergi berbondong-bondong. Hati-hatilah. Kenapa? Karena tipuan iblis itu sangat licik dan sangat cerdas ya untuk mengubah suatu kebenaran menjadi kebenarannya sendiri. Ada banyak orang yang berkata dia sudah melayani Tuhan, dia sudah bersaksi untuk Tuhan, dia sudah berkorban untuk Tuhan, bahkan menjemput jemaat, bahkan memberikan uang, bahkan berkorban Tuhan, melakukan puasa dan melakukan lebih dari semuanya. Bahkan yang lucunya, dia sudah menerima baptisan api dari seorang pendeta. Ini hati-hati, karena banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan belum juga dilahirkan kembali. Bahkan kalau kita mau jujur bahwa ada banyak pengajaran-pengajaran yang di luar dari Alkitab hari ini. Mari kita melihat Alkitab dan apa peringatan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat masa kini maupun jemaat pada zaman di mana Rasul Paulus masih hidup. Kita membaca di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka diselamatkan. Siapakah mereka? Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ini yang melayani Tuhan. Tetapi tanpa pengertian benar, pokoknya saya melayani Tuhan, pokoknya datang ke gereja, pokoknya saya berkorban Tuhan, pokoknya saya jemput atau dijemput oleh gereja tertentu. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan mereka sendiri, karena mereka tidak mengerti kebenaran, malah mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri di luar dari ayat-ayat Alkitab, maka mereka tersesat. Berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak para pendeta-pendeta, ada banyak orang Kristen yang mereka nanti tidak di sorga. Bahkan mereka dihukum Tuhan karena mengklaim mereka adalah hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan. Padahal apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka imani tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hati Rasul Paulus supaya mereka diselamatkan. Padahal mereka bersaksi, mereka percaya kepada Yesus. Tetapi Yesus yang mana yang mereka percaya? Tuhan yang mana yang mereka percaya? Hati-hati, setiap tipuan iblis. Saya lantang mengatakan ini karena banyak orang Kristen terlena pada zaman akhir ini. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa membedakan mana gereja rohani, mana gereja duniawi. Supaya ini menjadi pelajaran kita. Hati-hati dan selidiki setiap pengajaran gerejamu. Apakah gerejamu sesuai dengan ayat Alkitab atau sudah menyimpang? Jika itu sudah menyimpang, keluarlah dari sana dan cari gereja yang sungguh-sungguh mengajarkan ajaran yang alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati.